Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang begitu indah, bulan Ramadan yang begitu penuh dengan keberkahan. Kita semuanya senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tentunya kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman semoga bisa menikmati hidangan-hidangan Ramadan yang penuh dengan keberkahan yang luar biasa. Hidangan puasa Ramadan, hidangan qiyamul Ramadan, hidangan tadarus membaca Al-Quran bulan Ramadan. Itu adalah hidangan-hidangan Ramadan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang kelak dapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku serta ayah dan bunda di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairut tabi'in Uwais al-Qarni." Sebaik-baik daripada tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Siapakah Uwais al-Qarni itu? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni, sedangkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu dengan Uwais al-Qarni? Uwais al-Qarni adalah kalangan dari tabi'in. Urusannya adalah Rasulullah, kemudian dia pernah bertemu dengan Rasulullah ada sahabat. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian ada yang namanya sahabat, kemudian ada yang namanya tabi'in, dan seterusnya tabi'in. Uwais al-Qarni ini adalah golongan tabi'in. Uwais al-Qarni adalah sosok yang luar biasa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah apa yang dikerjakan oleh Uwais al-Qarni sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengistimewakan Uwais al-Qarni sampai dikatakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Lantas siapakah Uwais al-Qarni itu sehingga begitu diistimewakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesan secara khusus, menasihati secara khusus dua sahabat senior, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua sahabat senior tersebut? Kata Rasulullah, jika seandainya nanti engkau bertemu dengan yang namanya Uwais al-Qarni, maka mintalah dia berdoa untukmu. Karena apa? Karena niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa Uwais al-Qarni. Istimewaan Uwais al-Qarni luar biasa. Apapun yang diminta oleh Uwais al-Qarni, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Allah akan menjawab doanya daripada Uwais al-Qarni. Sehingga kata Rasulullah tadi, kalau seandainya engkau bertemu dengan Uwais al-Qarni, mintalah untuk didoakan pada Uwais al-Qarni. Para jamaah rahimakumullah, ibadah apa yang dilakukan oleh Uwais al-Qarni yang sedemikian dahsyat tersebut sehingga memiliki makom yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Uwais al-Qarni adalah sosok manusia, sosok hamba Allah yang begitu taat terhadap ibunya, yang begitu cinta terhadap ibunya. Suatu saat ibu daripada Uwais al-Qarni ini memanggil Uwais al-Qarni, "Ya Uwais." "Ya ibu." Kata ibunya, "Aku sudah memiliki semuanya." Uwais al-Qarni ini luar biasa, hidupnya miskin, hidupnya papa, fakir miskin, makan pun mengandalkan daripada pemberian orang lain. Tetapi ibunya itu suatu hari meminta sesuatu kepada Uwais al-Qarni. "Wahai Uwais, aku telah beribadah luar biasa,
Aku menginginkan sesuatu, wahai Uwais. Engkau menginginkan apa, wahai ibu? Aku ingin berangkat haji, Uwais. Uwais pada saat itu luar biasa. Di lain sisi ingin menuruti apa yang diminta oleh ibunya, tapi dari sisi lain Uwais Al-Qarni merasa dia tidak mampu, dia nggak sanggup untuk memberangkatkan, untuk menjadikan ibunya sebagai haji, untuk memberangkatkan ibunya ke kota Mekah yang pada saat itu Uwais Al-Qarni berada di kota Yaman yang jaraknya ratusan kilometer daripada Makkahul Mukarramah. Lalu apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Uwais Al-Qarni melakukan riyadhah, melakukan latihan. Tiap pagi dia latihan luar biasa. Dia latihan yang sangat-sangat dahsyat. Dia menggendong anak sapi. Dipanggulnya tuh anak sapi. Supaya apa? Nanti pada musim haji, pada saat itu nanti, dia akan terbiasa memanggut beban yang berat luar biasa. Dan gak jarang pada saat itu, orang-orang di sekeliling Uwais Al-Qarni, tetangga-tetangga Uwais Al-Qarni, orang yang melihat Uwais Al-Qarni mengira bahwa Uwais Al-Qarni itu sudah gila, sudah nggak waras. Kenapa? Dia setiap pagi menggendong anak sapi, turun gunung, naik gunung, begitu terus-terusnya. Untuk apa? Dalam pikiran Uwais Al-Qarni pada saat itu adalah, nanti biar aja aku tidak memiliki unta, saya tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke Mekah, aku akan menggendong ibuku nanti sampai ke Makkahul Mukarramah. Perjamaah sekalian rahimakumullah, lalu tibalah musim haji pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa Uwais Al-Qarni benar-benar menggendong ibunya dari negaranya atau kotanya, kota Yaman, sampai kepada Makkahul Mukarramah. Digendong ibunya, tawaf di depan Ka'bah, sa'i daripada Marwah dan Sofa, terus demikian sampai selesai ibadah hajinya. Rangkaian ibadah hajinya selesai, Uwais Al-Qarni mampu untuk mengabulkan doa atau mengabulkan permintaan daripada ibunya. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Suatu malam musim dingin yang luar biasa di kota Yaman pada saat itu. Kemudian suatu malam ibunya memanggil Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, iya ibu, malam ini begitu dingin, begitu luar biasa dinginnya. Ibu menginginkan air panas, wahai Uwais. Baik ibu, saya akan laksanakan. Dimasaklah air tersebut sampai mendidih, dimasak oleh Uwais Al-Qarni. Namun ketika air itu sudah masak, ternyata ibunda Uwais Al-Qarni sudah terlelap tidur. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia memegang yang namanya air panas itu di gelas tersebut, menunggu sampai ibunya terbangun. Dia tidak berani, dia tidak tega membangunkan ibunya. Kemudian dia berdiri di samping ibunya yang tertidur sambil memegang yang namanya air panas tersebut. Kemudian apa? Ketika ibunya sudah bangun, Uwais Al-Qarni ada di samping ibunya. Ini dilakukan untuk apa? Supaya nanti ketika ibunya sudah terbangun, ibunya tidak memanggil Uwais Al-Qarni untuk kedua kali. Sampai dikisahkan bahwa bejana atau gelas yang ada di tangan Uwais Al-Qarni ini mencetak tangannya sendiri. Saking luar biasa menahan panasnya Uwais Al-Qarni di tengah dinginnya musim dingin pada saat itu. Bakti seorang anak terhadap ibunya. Dari kisah Uwais Al-Qarni ini kita bisa mengambil hikmah betapa orang yang mengutamakan orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni memiliki ketaatan yang luar biasa kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, sehingga apa? Doa-doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqul lahuma uff, jangan sampai kita berbicara sesuatu aja ke orang tua. Ngomong aja nggak boleh pada orang tua, apalagi sampai kita berbicara yang kasar, melototin orang tua, membantah orang tua dengan kata-kata yang kasar, menghardik orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang mampu untuk bisa menyenangkan hati orang tua kita, yang mampu bisa berbakti kepada orang tua kita ketika mereka masih hidup,
dan ketika mereka nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi renungan untuk kita semua dan menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selaku anak stop. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairut tabi'in. Ulang. Ayo siap. Mendingan khotib saya.